الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita berjumpa dalam majelis online dalam rangka membahas kitab Fiqh al-Asma'il Husna, fikih tentang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah ini menjadi sumber kekuatan di dalam keimanan seseorang, karena semua yang berkaitan tentang keimanan kembalinya adalah kepada mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nama Allah yang indah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang menjadikan seorang Muslim tetap optimis dan semangat di dalam menjalani kehidupan, melaksanakan ibadah, adalah ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Wadud. Inilah nama yang akan kita bahas hari ini. قال المؤلف حفظه الله: وقد ورد في القرآن مرتين. Nama Allah Al-Wadud disebutkan di dalam Al-Quran pada dua tempat. Al-ula fi qawlihi ta'ala, yang pertama pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Nabi Syuaib mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku Madian, mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang maha penyayang lagi maha menyayangi. والثانية في قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. Yang kedua pada surat Al-Buruj, Allah berfirman, sesungguhnya dialah Allah yang memulai penciptaan dan dia yang akan mengembalikan penciptaan setelah melewati proses kematian, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. ومعناه أي الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه فهو أحب إليه من كل شيء قد امتلأت قلوبهم محبة له. Dialah Allah yang mencintai nabi-nabinya, mencintai rasul-rasulnya, dan mencintai pengikut nabi dan rasul. Begitu juga para nabi dan rasul dan pengikut-pengikutnya, mereka mencintainya, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dialah, yaitu Allah, yang paling mereka cintai dari segala sesuatu. Hati mereka telah terpenuhi kecintaan kepadanya. Hati mereka telah dipenuhi
kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تقرير عظيم له في بيان معنى هذا الاسم ودلالاته berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menjelaskan secara detail tentang nama Allah Al-Wadud, begitu juga makna yang ditunjukkan oleh lafadznya الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود. Kata penulis rahimahullah, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, makna al-wadud al-mutawaddid ila khalqih, yaitu makna al-wadud yaitu yang mencintai hamba-hambanya. Al-mutawaddid itu artinya yang memberikan sesuatu agar dia dicintai. Nah, itu al-mutawaddid. Misalnya, seorang ayah memberikan hadiah kepada anaknya agar anaknya ini sayang kepada ayahnya. Nah, ini sekarang ayah memberikan hadiah ini tawaddad. Ya tawaddad mutawaddid. Begitu juga misalnya seorang laki-laki memberikan hadiah kepada seorang wanita untuk uh, meraih hatinya misalnya, maka ini namanya mutawaddid. Allah Subhanahu wa taala, dia yang memiliki hamba-hambanya tapi dia juga masih mutawaddid. Ia dengan sifat-sifatnya yang mulia, ia berikan segala macam karunia kepada hamba-hambanya, memberikan sentuhan-sentuhan lembut di dalam kehidupan ini. Begitu juga segala macam anugerah dan karunia yang nampak ataupun yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh mereka. Fahuwal wadudu bima'na al-wad wa bima'na al-mawdud. Maka al-wadud ini kita bisa melihat maknanya dari dua sisi. Yang pertama al-wad, yang mencintai hambanya sehingga ia memberikan nikmat-nikmat yang banyak tadi. Dan juga al-mawdud, yang dicintai oleh hamba-hambanya atas nikmat yang ia berikan. Yuhibbu awliya'ahu wa asfiya'ahu wa yuhibbunah. Allah mencintai wali-walinya dan hamba-hamba pilihannya, begitu juga mereka mencintai Allah. فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم. Maka dialah Allah yang mencintai hamba-hambanya dan menjadikan di dalam hati mereka kecintaan kepada Allah. Ketika mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka dengan frekuensi yang berbeda tentunya sebagai balasan. Artinya mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Cinta seorang makhluk kepada Al-Khaliq, begitu juga cinta Al-Khaliq kepada makhluknya sebagai balasan atas cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فالفضل كله راجع إليه فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به ويجذب قلوبهم إلى وده. Maka segala macam karunia seluruhnya kembali kepada Allah yang memberikannya. Dialah yang memberikan segala sebab-sebab berupa karunia di dalam kehidupan ini dengannya agar hamba-hambanya mencintai Sang Pemberi. Dialah Allah. Dialah yang membuat hati mereka untuk condong kepada kecintaan kepadanya. Begitu juga membuat hati mereka
tertarik untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. تودد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال. Allah Subhanahu wa taala membuat hamba-hambanya mencintainya dengan memberitahukan kepada mereka tentang sifat-sifatnya yang mulia, karunia-Nya yang luas, yang sempurna, yang membuat hati manusia tertarik, dan bagi hati-hati yang tentunya bersih dari segala macam kontaminasi dosa dan maksiat, begitu juga hati-hati manusia yang lurus, yang istiqamah, karena hati dan ruh yang masih polos ini selalu cenderung untuk mencintai sesuatu yang sempurna, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala lahul kamalut tamul mutlaq. Allah Subhanahu wa taala dialah pemilik kesempurnaan yang mutlak. فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية وانجذاب القلوب إلى مولاها. Setiap sifat dari sifat-sifatnya memiliki kekhususan yang menuntut seorang hamba untuk beribadah. Artinya, ketika kita mengetahui Allah memiliki sifat rahmat, maka tumbuh sifat ibadah ar-raja, rah, berharap di dalam hati kita. Ketika kita mengetahui sifat Allah syadidul iqab, amat pedih hukumannya, maka ibadah yang harus lahir di dalam hati kita adalah ibadah khauf, rasa takut kepada Allah. Ketika kita melihat nama Allah Al-Mun'im, yang memberikan nikmat, maka lahirlah sifat syukur di dalam hati seorang hamba, dan seterusnya. ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم. Setelah Allah menyebutkan nama-namanya yang sempurna tadi, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kepada mereka berbagai macam karunia yang telah Ia berikan, yang dengan karunia tersebutlah manusia bisa ada. Wa biha abqahum wa ahyahum. Dengan nikmat-nikmat itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka eksis di dunia ini, menghidupkan mereka, memberikan kemaslahatan untuk mereka. Wa biha atamma lahumul umur. Dengan hal itu juga Allah menyempurnakan urusan-urusan mereka. Wa biha kammala lahumud daruriyat. Dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka yang merupakan kebutuhan primer. Wa biha yassara lahumul umur wa biha farraja anhumul kurubat. Dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka dan hilangkan kesusahan-kesusahan mereka. Wa azalla al-masyaqqat wa biha syara'a lahum asy-syara'i'a wa yassaraha wa nafa' anhum al-haraj. Dengan nikmat-nikmat itu juga Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari mereka berbagai macam kepenatan. Allah mensyariatkan kepada mereka berbagai macam syariat yang dimudahkan untuk mereka, dan tidak ada perkara yang berat di dalam syariat tersebut untuk mereka. وَبِهَا بَيَّنَ لَهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَأَعْمَالَهُ وَأَقْوَالَهُ. Ia juga menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus, baik itu berupa amalan atau ucapan yang mengantarkan kepada jalan yang lurus. وَبِهَا يَسَّرَ لَهُمْ سُلُوكَهُ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ذَلِكَ شَرْعًا وَقَدْرًا. Begitu juga ia membantu mereka, memberikan taufik untuk bisa melaksanakan
merealisasikan hal-hal tersebut, baik itu yang sifatnya syar'i berupa syariat atau qadara berupa ujian-ujian kehidupan. وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسار. Dengannya juga Allah menghilangkan dari mereka berbagai macam hal-hal yang mereka tidak sukai yang membahayakan, sebagaimana juga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam manfaat dan hal-hal yang menyenangkan untuk mereka. وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها وما خفي عليه منها أعظم. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berikan sentuhan-sentuhan kelembutan kepada mereka berupa nikmat yang mereka bisa saksikan, namun apa yang tersembunyi dari kelembutan yang berupa nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dari apa yang nampak. فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده. Maka seluruh apa yang ada pada makhluk dari hal-hal yang disenangi oleh hati mereka dan psikis mereka, begitu juga fisik mereka, yang luar ataupun yang dalam, yang nampak ataupun yang tersembunyi, semuanya adalah konsekuensi dari karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah menjadikan hamba-hambanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa innal quluba majbulah, karena yang namanya hati manusia telah dijadikan fitrahnya mencintai siapa saja yang berbuat baik kepadanya. Ini fitrah manusia ketika tidak terkontaminasi oleh virus-virus yang menyesatkan mereka, maka manusia ini dijadikan sebagai tabiat naluri mereka untuk selalu berterima kasih kepada yang berbuat baik kepada mereka. Dan nikmat apa yang lebih besar dari nikmat yang tidak mungkin bisa dihitung jenisnya, apalagi macam-macamnya, atau secara spesifik satu persatu nikmat tersebut tidak bisa dihitung. Dan setiap nikmat yang diberikan berkonsekuensi di dalam hati hamba ini untuk berterima kasih kepada yang memberikan nikmat tersebut sehingga melahirkan kecintaan, pujian, syukur, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk cinta Allah kepada hambanya yaitu Allah Subhanahu wa taala walaupun hambanya ini mencoba berlari dari aturan-aturan syariat Allah sehingga berani melanggar hal-hal yang Allah haramkan atau meremehkan hal-hal yang Allah wajibkan, Allah masih memberikan penangguhan-penangguhan kepada hamba tersebut. Allah menutup aibnya, menyembunyikan kesalahan-kesalahannya, dan Allah masih tidak langsung menghukum orang tersebut. Sebaliknya Allah masih berikan penangguhan, orang tersebut diberi nikmat, dan Allah tidak memutus apapun hanya semata-mata karena dosa yang dilakukan orang tersebut. Kemudian lebih dari itu, Allah masih berikan kesempatan bagi hamba ini, terkadang datang sebab-sebab kepada hamba tersebut berupa nasihat, berupa peringatan, berupa bimbingan yang membuatnya untuk merenung sesaat, teringat kembali bahwasanya fitrahnya tidak bisa lepas dari pencipta yang telah memberikan untuknya berbagai macam nikmat dan anugerah. Sehingga hati hamba ini pun tergerak untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan hamba tersebut dengan tobat ini. Dan Allah menghapus semua yang telah berlalu dari hamba tersebut, walaupun itu dosa-dosa yang besar sekalipun. Dan Allah akan mengembalikan kecintaannya kepada hamba yang sebelumnya ingin berlari dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepertinya ini, wallahu alam,
Sepertinya ini wallahu alam kalau kita perhatikan dalam penyebutan nama Al-Wadud, Allah selalu iringi dengan Al-Ghafur Al-Wadud seperti pada firman-Nya wa huwal ghafurul wadud. Itulah kenapa dua nama ini selalu bergandengan karena ternyata dialah Allah yang memberikan nikmat, walaupun hambanya itu mencoba berlari dari syariatnya, tapi Allah tidak langsung menghukumnya. Allah terus berikan nikmat dan penangguhan, lalu Allah bimbing hamba ini untuk mendapatkan jalan-jalan yang menuju hidayah. Setelah hamba ini sadar dan kembali kepada Allah, Allah tutup aibnya, bahkan Allah ampuni seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Itulah Al-Ghafur Al-Wadud. Wa min kamali mawaddatihi littaibin, dan di antara kesempurnaan kecintaannya kepada hamba-hambanya yang bertobat adalah Allah sangat bergembira dengan tobat seorang hamba. Lebih lebih besar daripada seorang ibu terhadap anak-anaknya. Lebih senang, lebih besar kesenangannya, kecintaannya dibanding orang tua kepada anak. Wa anna man ahabbahu min awliyaihi kana ma'ahu wa saddadahu fi harakati wa sakanatih. Dan siapa saja yang mencintai Allah dan Allah mencintainya dari kalangan hamba-hamba kesayangannya, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hamba tersebut dalam setiap gerak-geriknya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut hamba yang selalu dikabulkan doanya sebagaimana dalam hadits qudsi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, akulah yang menjadi pendengaran, akulah yang menjadi penglihatan, akulah yang menjadi tangan dan kakinya, sehingga semua organ tubuhnya, panca inderahnya terbimbing, tidak dilakukan atau tidak ia gunakan kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Jika ia meminta kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan doanya. Dan jika dia mohon perlindungan kepadaku, aku akan lindungi ia. Dan tidaklah aku memiliki keraguan sedikit pun untuk aku lakukan melebihi untuk mencabut nyawa hambaku. Benci maut, dia membenci kematian, padahal aku juga tidak ingin menyakitinya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Dan dampak dari kecintaan Allah kepada wali-walinya ini hal-hal yang bahkan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia, yang tidak bisa terhitung oleh setiap angka yang dicatatkan oleh pena manusia. Adapun kecintaan wali-walinya kepadanya, maka ruh, kesenangan, kehidupan, kebahagiaan, dan seluruh kesuksesan mereka adalah dengan melakukan ibadah. Jadi seorang hamba ketika ingin bersyukur adalah dengan beribadah. Dengan itulah mereka memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Wabiha lahajat alsinatuhum bidzikrih. Begitu juga dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, inilah bentuk kecintaannya. Begitu juga ketika seluruh anggota tubuh mereka tunduk untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Dengannya mereka menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dengannya juga mereka menghindarkan hati untuk bergantung kepada selain Allah, baik itu dalam perkara rasa takut atau rasa harap, dan anggota tubuh mereka selalu ditahan agar tidak menyelisihi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah terrealisasi kecintaan seorang hamba, baik itu kecintaan dalam
urusan agamanya, begitu juga dalam urusan nalurinya, semuanya tunduk kepada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kecintaan loyalitas yang dibangun di atas agama, ketika mereka mencintai Allah, mencintai para nabi dan rasul, begitu juga orang-orang saleh, maka mereka mencintai setiap amalan yang mendekatkan kepada Allah. Mereka mencintai apa yang dicintai oleh Allah, baik itu waktu yang memiliki keutamaan atau tempat yang memiliki keutamaan atau suatu amalan yang memiliki keutamaan atau orang-orang yang memiliki keutamaan, mereka cintai karena memang itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Adapun kecintaan secara naluri, maka mereka ketika menunaikan syahwat, keinginan atau dorongan-dorongan di dalam diri yang mana mereka telah dijadikan fitrah dan naluri untuk melakukan hal tersebut seperti syahwat makan, makanan yang enak, minuman yang disenangi atau pakaian yang bagus. Begitu juga istirahat mungkin yang dengannya mereka bisa mengembalikan energi. Maka ini semua bisa menjadi sebab bentuk kecintaan kepada Allah ketika makan diperuntukkan untuk memiliki energi agar bisa beribadah. Begitu juga minum, begitu juga pakaian menutup aurat. Karena itu perintah dari Allah. Begitu juga tidur untuk mengembalikan tenaga agar bisa beribadah kepada Allah. Maka ini semua adalah tujuan yang mulia dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini juga merupakan realisasi dari firman Allah, "Kulu washrabu", makan dan minumlah. Itu perintah Allah. Maka sebab yang membuat mereka melakukan ini adalah untuk menunaikan perintah Allah. Begitu juga tujuan yang mereka inginkan adalah agar bisa menjalankan syariat Allah. Mereka makan dan minum agar bisa ibadah. Begitu juga mereka bekerja agar bisa sedekah, naik haji misalnya, umrah. Maka kebiasaan adat rutinitas sehari-hari dan juga ibadah mereka, waktu mereka seluruhnya dalam keseharian, seluruhnya menjadi sebuah kesibukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dampak ini yang indah, yang mulia di dalam kehidupan mereka, ini merupakan dampak dari kecintaan yang dengannya mereka atau dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa taqwa hadhil umur bihasabi ma fil qalb, dan makan, minum, istirahat ini akan semakin kuat motivasinya sesuai dengan keimanan di dalam hati seorang. Dan inilah hakikat dari tauhid, yaitu realisasi ibadah di dalam kehidupan bahkan dalam perkara yang mubah dan rutinitas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya dalam zatnya, begitu juga dalam sifat-sifatnya, maka kecintaan kepada Allah di dalam hati hamba-hambanya juga tidak ada yang bisa ditandingi oleh kecintaan kepada makhluk. Baik itu dalam uh, volume cinta ini, artinya kebesaran cintanya dan juga dampaknya, begitu juga pada zatnya dan kebahagiaan dalam kecintaan ini, serta kekekalan di dalam hati dan keberlanjutannya, begitu juga dalam kemurnian yang tidak terkontaminasi oleh tendensi-tendensi duniawi, ya. Semuanya ini menjadi lebih sempurna karena tidak ada yang sama dengan Allah pada zatnya, begitu juga tidak ada yang sama dengan Allah pada kecintaan kepadanya. Jika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah memberikan semua nikmat ini kepada wali-walinya, dan Allah mencintai siapa saja yang taat kepadanya, dia mencintai orang-orang yang beriman dan bertakwa, mencintai orang-orang yang bersabar dan bertawakal, mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri, mencintai orang-orang yang jujur dan berbuat baik, mencintai semua orang yang melakukan ketaatan, dan juga dia tahu bahwasanya Allah tidak mencintai orang yang zalim dan kafir. Allah tidak menyukai orang yang berkhianat dan yang melampaui batas.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menipu dan sombong. Maka dengan itu dia mengetahui bahwasanya kewajiban baginya untuk taat dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik itu berucap yang baik atau berbuat yang baik. Dan agar dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah berupa ucapan atau perbuatan, dan mencintai firman Allah Al-Quran, mencintai Rasulullah SAW dan sunnahnya, begitu juga bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti itulah seorang bisa meraih kecintaan kepada Allah. Allah berfirman, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasulnya. Niscaya dengan itu Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan di dalam doa yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, As'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mencintai, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mendapatkan cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan cinta amalan yang mendekatkan aku kepada kecintaanmu. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Wallahu alam. Ini akhir dari bab nama Al-Wadud. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk materi dan penjelasannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya berkenaan dengan materi ataupun mungkin nanti jika masih ada waktu bisa bertanya di luar materi, berkonsultasi dengan Ustadz, bisa dibuka mic-nya ataupun juga bisa ditulis di kolom chat. Ya, Ummahat Filah, jika ada yang ingin bertanya mungkin secara langsung dipersilahkan. Baik, Ustadz mengawali pertanyaan Ustadz, Ana izin bertanya Ustadz tadi dijelaskan bahwa sudah semestinya ketika seseorang baik kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita adalah timbul rasa cinta itu kepada orang yang memberikan. Demikian juga Allah telah begitu banyak memberikan sesuatu kepada kita, memberikan banyak nikmat kepada hambanya. Dan kalau fitrah seseorang itu tidak berubah, maksudnya ketika seseorang itu lahir akan diberikan fitrah untuk mencintai, untuk apa ya, mencintai gitu Ustadz, mencintai seperti tadi yang dijelaskan, mencintai apa yang orang tersebut memberikan sesuatu pada kita. Nah, di sisi lain Ustadz, di sini kan ada seseorang, misalkan orang yang fitrahnya misalkan dia apa ya, lebih lebih banyak berterima kasih itu kepada manusia karena misalkan kebaikan, tetapi di sisi lain dia tidak apa namanya, dia tidak menghargai atau tidak mencintai dengan misalkan banyak melakukan maksiat gitu Ustadz. Nah, pertanyaannya Ustadz, kalau misalkan seperti itu apakah itu berarti fitrahnya benar-benar sudah rusak karena dia hanya apa ya, maksudnya berbuat baik secara umum Ustadz, maksudnya berbuat baik yang bisa dilakukan oleh muslim maupun non muslim gitu Ustadz, sedangkan yang untuk muslim dia tidak melakukan, berarti apakah seperti ini itu dikatakan berarti bahwa fitrahnya secara keseluruhan dia sudah rusak atau bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. Nah, jadi fitrah di dalam diri manusia ini selalu ada. Kapanpun selama manusia masih hidup, itu ada. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kata Allah dalam surat Ar-Rum, itulah fitrah yang Allah gariskan bagi manusia, tidak akan ada perubahan di dalam penciptaan yang Allah jadikan bagi manusia. Jadi fitrah itu akan terus ada. Hanya saja di dalam diri manusia, selain fitrah, ada dorongan yang lain yang namanya hawa nafsu. Fir'aun sejahat itu pun fitrahnya masih ada. Fitrahnya masih ada. Dan yang membuat Fir'aun terhalangi untuk beriman dan kembali kepada Allah adalah kesombongannya dan juga meremehkan Nabi Musa yang dia pelihara dari kecil, dari bayi, lalu ingin menyetarakan diri dengan Firaun, apalagi mungkin menurut Firaun bisa menjadi sebab keruntuhan kerajaannya. Nah, inilah yang menghalangi Firaun. Maka siapapun dia, manusia sejahat apapun, fitrah ini tetap ada.
Hanya saja fitrah ini selalu tertutupi oleh tendensi-tendensi duniawiyah, terkontaminasi oleh berbagai macam syahwat, sehingga menghalangi seorang dari mengikuti fitrah ini. Apalagi kalau kita ketahui di dalam diri manusia banyak dorongan-dorongan hormon atau yang kita sebut dengan hawa nafsu yang tidak sanggup dikontrol oleh logika kita. Yang tidak sanggup dikontrol oleh logika kita. Misalnya ketika seorang sedang marah, maka banyak orang yang marah yang tidak bisa menggunakan logikanya sama sekali. Sehingga kata Nabi SAW, La yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim memutuskan perkara ketika sedang marah. Karena pada saat itu, ketika sedang marah, hormon marahnya ini menguasai tubuhnya, membuat dia tidak bisa berpikir dengan logis. Begitu juga orang-orang yang sedang mabok dunia, ini mereka nggak bisa berpikir logis untuk kembali kepada fitrah. Atau seorang yang sedang bucin misalnya, mabuk cinta, dia nggak bisa berpikir logis. Seakan-akan apapun mereka ingin lakukan, kalau bisa berangkat menggunakan SpaceX dan tinggal berdua di planet Mars, mungkin mereka akan lakukan agar Mars milik berdua, yang lain tinggal di bumi. Iya, daripada mereka mengklaim tinggal di bumi berdua dan yang lain kontrak, itu tidak mungkin. Ini namanya bucin, seorang terpenjara oleh hawa nafsunya, yang membuat logikanya atau dalam neuroscience namanya prefrontal cortexnya tidak bisa bekerja dengan baik. Nah intinya fitrah itu tetap ada, hanya saja berbagai macam hawa nafsu, tendensi duniawi terkadang menutup ini semua yang membuat seorang tidak bisa berpikir secara logis untuk kembali kepada naluri dan fitrahnya. Dan itu biasanya karena ada pengaruh tendensi. Karena mungkin dia merasa nggak butuh, atau kalau dia kembali kepada Allah nanti dia merasa kebebasannya akan terkekang, hidupnya akan terbelenggu dengan syariat. Padahal dia nggak tahu syariat itulah justru yang membimbing seorang untuk bisa menjalankan kehidupan agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang rusak. Karena syariat itu ada yang sifatnya preventif, ada yang sifatnya uh, pengobatan dan memberikan solusi serta jalan keluar. Intinya orang-orang yang melupakan Allah dalam kehidupannya, terkadang mereka karena ekonominya masih bagus, badannya masih sehat, tapi ketika mulai runtuh satu persatu dari fasilitas-fasilitas dunia ini, usianya mulai tua mungkin, mulai sakit-sakitan, disitulah dia akan mulai kehilangan ambisi dan kesombongannya, dan disitulah dia akan kembali kepada fitrahnya. Sehingga tidak heran orang semakin tua, semakin banyak yang bertobat, itu sesuatu yang wajar. Nah, Allah. Ya, baik. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Azam. Bismillah, Ustadz, seorang hamba memaksimalkan mungkin mencintai Allah, namun kita tidak bisa tahu apakah Allah mencintai hamba tersebut. Lalu, amalan apa saja yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba dan mungkin juga tanda-tanda ketika Allah mencintai seorang hamba, apa tanda-tandanya, Ustadz? Jazakallah khair. Nah, amalan apa yang membuat seorang dicintai oleh Allah? Sebutkan dalam Sahih Bukhari, tadi dibawakan oleh penulis dalam hadits qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadits qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepada mereka. Artinya yang paling Allah cintai yang Allah wajibkan. Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Dan hambaku ini terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang sunnah hingga aku mencintainya. Menjadikan ia waliku, kata Allah. Maka memperbanyak amalan sunnah setelah amalan wajib, inilah yang menjadikan seorang hamba itu
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah. Terus apa indikatornya kalau Allah mencintai kita? Ketika kita mendapati bahwasanya kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah tanpa ada yang melihat kita, tanpa ada paksaan, tanpa menantikan validasi dari manusia, itulah indikator seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti melakukan amalan-amalan sunnah dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan amalan tersebut. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Umahat ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz? Bisa dibuka mic-nya. Ya, baik. Ustadz, pertanyaan di luar tema, Ustadz. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah termasuk sifat munafik ketika sebenarnya dalam hati kita masih merasa kesal karena eh, orang tersebut sering menyakiti hati, tapi sebenarnya di dalam hati kita masih masih merasa kesal, tetapi di sisi lain saya hanya ingin membangun hubungan yang baik, tapi di depannya saya berusaha sebaik mungkin, tapi dalam hati sebenarnya masih menyimpan rasa sakit dan sebenarnya enggan untuk bertemu. Nah, kalau seperti itu, apakah itu masuk kemunafikan, Ustadz? Jazakallah khair. Iya, menghindari keburukan seseorang dengan menjaga jarak, dengan mencoba untuk menjauhi sebab-sebab yang mengembalikan keburukan tersebut, ini boleh-boleh saja. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, suatu saat ada yang mengetuk pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah melihat orang tersebut di dalam rumah bersama Aisyah, Rasulullah mengatakan, "Bi'sa akhul ashirah." Ini orang ini paling buruk nih. Itu di depan Aisyah, bukan di depan orang tadi. Ketika Rasulullah menjumpai orang tadi, Aisyah memperhatikan, loh kok wajah Rasulullah tuh seperti terlihat biasa-biasa aja, justru kayak senang, hangat menyambut orang tadi. Setelah orang itu pergi, Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, hina ra'aita ar-rajul qulta lahu kada wa kada. Thumma tatallaqta fi wajhihi wanbasatta ilaihi. Ya Rasulullah, kok tadi waktu orang itu pertama kali datang, sebelum engkau berjumpa dengannya, engkau mengatakan dia itu orang yang buruk. Tapi kenapa ketika engkau berjumpa dengannya, engkau justru terlihat berwajah ceria, lapang, hangat. Maka Nabi SAW bersabda, Ya Aisyah, mata ahidtini fahashan, inna syarran nas inda Allahi manzilatan yawmal qiyamah, man tarakahun nasu tiqa'a syarrih. Ya Aisyah, apakah engkau pernah menyaksikan aku buruk di depan orang lain? Itu bukan akhlak seorang Nabi. Namun perlu engkau ketahui, manusia yang paling buruk di sisi Allah, kedudukannya di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia dikarenakan menghindari keburukannya. Jadi ada basa-basi di dalam Islam untuk tidak menyakiti hati orang tersebut. Tapi juga seorang menghindar agar tidak terkontaminasi oleh keburukan orang itu, maka dia berusaha meninggalkannya, menjaga jarak, berusaha untuk tidak berpapasan agar tidak tertular keburukannya. Hanya saja ketika terpaksa dia harus berjumpa dan menghadap orang ini, maka dia tetap memperlihatkan kondisi biasa-biasa saja. Allah. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan izin mohon nasihatnya. Bagaimana sikap jika ketika ada keluarga yang ingin menanam rambut hijau di atas rumput, Afan, ingin menanam rumput hijau di atas gundukan dan apakah ini dibolehkan? Dibolehkan ya Ustadz, jazakallah khair. Mungkin ini gundukan apa ya? Mungkin makam kali ya Ustadz. Apa nih tidak ada keterangannya, cuma izin nasihatnya bagaimana sikap jika ketika ada keluarga yang ingin menanam rumput. Oh iya benar Ustadz di makam. Baik, selama makam tersebut
ketinggiannya tidak lebih dari 1 jengkal, dan tujuan untuk menanam rumput ini agar menahan bedengan tanah dari kuburan tersebut tidak ambiar, tidak ikut mengalir bersama air hujan, maka boleh-boleh saja. Karena kita tahu ketika rumput tumbuh, akar serabut dari rumput-rumputan seperti rumput gajah misalnya, ini akan akar serabutnya akan tersebar dan mencengkeram tanah-tanah yang ada di sekitarnya, dan ketika rumput ini banyak, maka akan saling bergandengan menghalangi erosi, sehingga sangat baik untuk menjaga gundukan kuburan tadi, dan agar tetap diketahui itu kuburan sehingga tidak terinjak, tidak uh, dihinakan oleh orang-orang. Maka yang seperti ini hukumnya sah-sah saja, dengan catatan tadi tidak untuk dimuliakan secara berlebihan dan tidak pula ditinggikan lebih dari 1 jengkal. Wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika terlanjur membuat member berbayar di sebuah toko dan baru tahu hukumnya dosa? Bagaimana cara bertobatnya, Ustadz? Jazakallah khair. Gimana maksudnya? Member berbayar di sebuah toko, mungkin kurang tahu ya. Bisa tolong diberikan penjelasannya mungkin, Ukti? Saya izin bertanya bagaimana jika terlanjur membuat member berbayar di sebuah toko dan baru tahu hukumnya dosa. Apa Ya, tuh member berbayar untuk apa? Seperti apa konsekuensi dari member ini? Apakah dia dapat benefit tertentu? Sehingga, jadi gini, kalau seandainya yang diinginkan si member ini dia memiliki setoran tertentu, kemudian dia akan mendapatkan benefit-benefit tertentu juga ya. yang tidak jelas nilainya. Dapat diskon, Ustaz. Afwan, Hah? ini dapat diskon, kartu diskon. Iya, di sini ada gharar namanya. Ada gharar, artinya dia bayar member, kemudian dari member ini dia nggak tahu, ah dia mengeluarkan sesuatu tadi, apakah yang dia belanjakan ini keuntungan dari yang dia beli tadi. Jadi gini, ketika dia member itu kan ada transaksi transaksi yang dia beli sebenarnya. Beli yaitu keanggotaan atau membershipnya. Nah, ketika keanggotaan ini memberikan keuntungan baginya dengan keuntungan yang tidak jelas, baik itu diskonnya kadang tinggi, kadang rendah, dan seterusnya, tidak flat, maka berarti di sini ada jual beli gharar. Jual beli ketidakjelasan. Nahan Nabi SAW an bai'il gharar. Nabi SAW melarang jual beli yang adanya ketidakjelasan pada harga atau pada objek. Kalau seandainya yang dimaksud ini, maka tidak boleh. Segera dia uh, hentikan membershipnya, dan dia tidak lanjutkan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallah khair, Ustadz. Semoga difahami oleh si penanya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, Ustadz. Apakah berdosa seorang anak yang memperlakukan orang tuanya dengan kurang baik, misalnya dituduh akan menyakiti dia dan banyak perlakuan lain karena anak ini gangguan mental paranoid akut dan sering membuat ibu kami menangis. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallah khair. Diulang gimana? Ya, Bismillah, apakah berdosa seorang anak yang memperlakukan orang tuanya dengan kurang baik? Semisal menuduh orang tuanya itu akan menyakiti dia dan banyak perlakuan lain yang kurang baik dari anak tersebut, karena si anak tersebut mempunyai gangguan mental yaitu paranoid yang akut, Ustadz. Jadi sering membuat ibunya menangis dan bersedih. Nah, ini tentunya kita harus mendudukan pada posisi anak tersebut sebagai seorang yang sakit, sebagai seorang yang memiliki gangguan mental. Dan yang seperti ini tentunya, pertama, dilakukan pengobatan terlebih dahulu, dibawa ke psikolog untuk dilihat sejauh mana gangguannya, karena ini bisa berkaitan dengan beberapa pusat emosi di otak seperti amigdala misalnya, dilihat apakah memang ada gangguan, apakah bisa diterapi dengan pengobatan obat-obatan tertentu misalnya. Begitu juga dengan terapi-terapi tertentu.
Nah, kalau seandainya itu sudah dijalankan, ya mudah-mudahan bisa sembuh. Tapi dari sisi kalau memang dia melakukan itu karena penyakitnya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Hanya saja kita harus lebih bijak menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kita karena kadang ada sebagian orang yang memang memiliki gangguan psikis seperti ini. Ada, ini mohon maaf ini agak ekstrim mungkin penyebutannya. Ada sebagian orang yang gangguan mental, mereka menyakiti bahkan membunuh orang itu tidak membuat mereka menyesal atau bergetar sama sekali. Nah, yang seperti ini tentunya ah, kita nggak bisa menyikapi mereka dengan orang yang normal. Karena di dalam Islam sendiri pun, seorang itu tidak akan dihukum oleh Allah kalau dia keliru melakukannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami dikarenakan kelupaan atau ketidaksengajaan, kekeliruan, kebodohan kami. Apalagi itu misalnya anggota keluarga kita. Maka hal yang seperti ini kita coba bantu dukung orang-orang yang mengidap gangguan seperti ini, diberikan pendampingan, dibantu untuk ke psikolog misalnya. Kalau seandainya ternyata itu adalah kesengajaan yang disadari, maka dinasehati, dinasehati karena seyogianya fitrah seorang anak itu adalah sayang kepada orang tuanya. Maka kalau seandainya ada gangguan mental, paranoid yang berlebihan ini, maka dibantu pengobatannya terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustadz. Mat, ada yang ingin bertanya mungkin pada Ustadz secara langsung? Dipersilakan. Boleh Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Eh, Bagaimana hukumnya itu menitipkan emas di toko emas gitu Ustaz. Kebetulan Ana dapat WA gitu dari toko pegadaian, galeri itu Ustaz. Hmm. Kalau menitipkan emas untuk dijual gitu. Nanti kita dapat hasil dari penjualan itu dari margin itu 40% gitu Ustadz. Setelah barang laku gitu Ustadz. Setelah itu kita dibelikan lagi emasnya itu baru kita kembalikan berapa kita yang kita titip gitu. Untungnya dibagi. Itulah kita untuk dari marginnya dapat 40% gitu Ustadz. Jadi hanya Persentase tadi margin ya, bukan dari jual ya. Maksudnya dia jual dapat untung, kemudian bagi untung ya. iya gitu Ustadz. Makanya kalau kurang jelas gitu Ustadz. Saya belum tanya cuman baca dari WA tuh seperti itu gitu. Jadi makanya Baik. saya tanyakan ke Ustadz gitu. Apa hukumnya gitu Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Jazakallah Sebelum khair. Tentunya untuk kita menghukumi suatu perbuatan atau suatu objek, kita harus memiliki semua sudut deskripsi dari objek tersebut. Sehingga kita belum bisa menghukumi apakah ini halal atau haram karena deskripsi penjelasan transaksinya belum tuntas seperti apa. Tapi saya juga akan coba cari tahu seperti apa bentuk transaksi ini, baru kita keluarkan atau kita jelaskan tentang hukumnya. Hanya saja dari sisi sistem sebuah perusahaan ini saya khawatirkan memanfaatkan uh, emas masyarakat untuk menambah valuasi mereka, menambah aset mereka untuk lebih meninggikan valuasi perusahaan aset mereka, padahal itu bukan milik mereka. Kita pernah atau kita semua tahu tentang perbankan. Itu perbankan di antara perusahaan yang valuasinya paling besar. Dan kita tahu untuk di Indonesia versi Forbes yang orang-orang kaya Indonesia 9 cacing ya, itu rata-rata mereka mainnya perbankan. Kenapa perbankan? Karena valuasi perusahaan mereka menggunakan dana masyarakat. Itu bukan duit mereka.
ini bentuknya uang, kita nabung. Nah, ternyata kalau memang seperti itu, saya khawatir perusahaan-perusahaan emas ini, kita tahu sekarang emas itu sudah sangat jarang, bahkan Antam pun sempat menutup gerai-gerainya karena kehabisan stok. Dan emas ini tersebar luas di masyarakat karena terjadi panic buying, dan masyarakat sudah menyadari lemahnya fiat uang yang kita miliki saat ini. Mereka mencoba untuk mencari backup aset dari setiap uang yang mereka miliki, sekarang emas, perak. Maka terjadi kelangkaan emas di toko-toko emas tersebut. Nah, saya khawatir emas yang kita pinjamkan ke mereka atau kita titipkan untuk dijual oleh mereka dengan ada pembagian margin, itu kan pembagian keuntungan. Jadi mereka nggak akan pernah rugi sama sekali, nggak perlu beli aset emas sebanyak-banyaknya untuk mereka memiliki cadangan emas banyak yang bisa dijual lagi. Ah, ini benar-benar teknik culas sehingga orang-orang akan membeli emas dari mereka. Seakan-akan itu emas mereka. Mereka memiliki stok banyak. Jadi harta kita diputar-putar terus, ini akan menghasilkan yang namanya bubble economic. Di dalam ekonomi ini terjadi bubble, pertambahan nilai yang tidak disertai pertambahan aset. Bubble ini akan tiba-tiba pecah ketika ada satu trigger yang membuatnya pecah. Seperti terjadi pada 2008, peristiwa Lehman Brothers, perusahaan properti ini yang menggunakan skema riba. Mereka perusahaan properti yang menjual secara KPR dan seterusnya, menambah valuasi yang hanya angka-angka tanpa ada basic asetnya, akhirnya runtuh dan ekonomi dunia mengalami krisis pada saat itu. Poinnya, mungkin ini terlalu tinggi pembahasan ekonominya, takut nggak dipahami. Intinya, kita harus paham juga banyak orang-orang pinter yang ingin minterin, memanfaatkan kepolosan masyarakat. Mereka menyangka, oh kita kerjasama dengan Pegadaian, kita akan dapat keuntungan. Ternyata bagi perusahaan, mereka sedang menambah valuasi perusahaannya, memiliki aset yang lebih besar tanpa harus mengeluarkan modal, dan mereka juga bisa dapat untung 60%, dan masyarakat yang meminjamkan emasnya hanya mendapatkan atau menitipkan emasnya hanya mendapatkan margin 40%. Ini sudah terlalu gampang dibaca, ya, kemana arahnya. Maka walaupun seandainya ini halal, maka untuk bekerja sama memperbesar perusahaan riba seperti itu sangat tidak layak. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Semoga difahami oleh penanya. Ustadz, masih ada pertanyaan? Masih ada waktu Ustadz? Udah lewat ya. Tapi satu Ustadz lagi ya. deh, nggak apa-apa. Nah, Dua lagi Ustadz. oh, dua lagi. Ya. Maaf. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Bismillah, izin bertanya, apakah jika seorang mencintai seseorang karena Allah, dikarenakan juga karena kesempurnaannya, kecerdasannya, kepintarannya, kesolehannya, apakah ini diperbolehkan? Apakah ini termasuk menandingi kecintaan kepada Allah? Demikian Ustadz. Iya, perlu diluruskan ya. Jadi gini, cinta itu akan menjadi rasa yang terhormat dan bernilai ibadah jika dijadikan motivasi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap cinta yang mendekatkan kita kepada Allah, melihat seseorang misalnya pinter sehingga kita pun termotivasi untuk belajar, untuk semakin mengenal Allah, atau untuk semakin mengagungkan Allah, karena kalau seandainya makhluknya saja begitu pinter, apalagi penciptanya, ini justru baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau mengatakan, Inna Allah qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan ittakhadtu Aba Bakrin khalilan walakinna sahibakum Khalilur Rahman. Kalau Allah telah menjadikanku kekasihnya sebagaimana ia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalau seandainya boleh bagiku menjadikan seorang sebagai kekasihku yang aku cintai karena Allah, dialah Abu Bakar radhiyallahu an. Karena ketaatan Abu Bakar, kesabaran Abu Bakar, kedermawanan Abu Bakar, maka melihat orang lain yang taat kepada Allah, kemudian kita mencintai orang tersebut karena Allah, bukan hanya sekadar karena uh,
tendensi-tendensi duniawi yang lain, maka ini adalah kecintaan yang baik. Dan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 manusia yang akan berada dalam naungan Allah di hari kiamat kelak, di saat tidak ada naungan di padang mahsyar kecuali naungan arsy Allah. Di antaranya rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berjumpa motivasinya karena Allah, mereka juga berpisah motivasinya karena Allah. Demikian Allahu a'lam. Iya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz, apakah gini Ustadz, di lingkungan saya ada kan kontrakan yang saya tahu bahwa itu kamarnya satu, tapi ada yang ngontrak itu laki-laki 2 gitu Ustadz. Dan karena sekarang sangat marak tentang LGBT itu Ustadz, jadi di kepala saya tuh saya curiga gitu Ustadz, apa namanya? Dan saya ngelihat yang satunya tuh juga agak gemulai. Nah, kalau kecurigaan seperti itu tuh apakah dibolehkan ya Ustadz ya? Itu Ustadz Iya, iya. pertanyaan saya. Jazakallah khair Ustadz. Iya, iya. Emang perlu di screening. Kalau bisa di scan, dilihat tulangnya masih keras apa udah lunak ya. Itu sangat penting emang zaman sekarang. Nasallallahu alaihi wasallam. Dengan zaman yang seperti ini, sah bagi seorang untuk menolak, untuk men-screening agar tempatnya tidak menjadi tempat dilakukan maksiat. Di Kalau perlu, jadikan kita harus memiliki kekuatan hukum untuk mengusir, karena kita hidup di dalam negara yang alhamdulillah memiliki aturan-aturan agar tidak semena-mena orang di dalam negara ini. Salah satunya misalnya dengan membuat sebuah aturan disclaimer bahwasanya kontrakan ini dilarang bagi para boti, misalnya bagi para pengidap LGBT. Ini akan menjadi kekuatan karena sudah ada disclaimer untuk mengusir orang-orang tersebut. Maka dibuat disclaimer terlebih dahulu, tidak menerima pengidap penyakit seperti itu. Dan negara kita masih negara, alhamdulillah, semoga Allah kuatkan pemimpin-pemimpin kita menolak LGBT ini. Dan LGBT ada sesuatu yang kriminal di negara kita ini, alhamdulillah. Sehingga dengan adanya disclaimer tadi menjadi legal standing, menjadi dasar yang kuat untuk mengusir orang-orang seperti itu atau yang terindikasi. Walaupun kita tidak boleh menuduh, karena di dalam Islam dilarang untuk qadzaf, menuduh orang tanpa bukti 4 saksi, tapi seorang berhak ketika dia memiliki properti agar propertinya bisa dijaga, diprotek dari hal seperti itu, maka ini sah-sah saja. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz, terus ya, kalau kecurigaan saya seperti itu tuh dosa nggak ya Ustadz? Masuk ke ini nggak ya Ustadz? Maksudnya selalu terngiang gitu Ustadz. Jadi apakah itu sudah masuk dosa ya Ustadz ya? Tentunya ketika itu ada indikasi yang namanya firasat atau mungkin prasangka tanpa menuduh, ini sah-sah saja. Lalu kemudian dia melakukan tindakan preventif dan protektif, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Agar dia tidak kecolongan. Dan itu bentuk ghirah, bentuk sensitivitas ia kepada kecintaan terhadap agamanya. Wallahu a'lam. Ya, baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz untuk waktu dan ilmunya. Mungkin sebelum majelis ditutup, jika Ustadz mungkin mohon memberikan nasihat dan sekaligus ditutup Ustadz majelisnya, tafadhol. Nah, tetap semangat, tetap istiqamah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullahaladzim. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.